Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersungguh pagi ini mau datang kepada Dia. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Kita rindu dekat kepada Allah, kita rindu dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita tenang, di dalam Dialah kita mengalami satu
perlindungan sepanjang hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya dekat padamu kami tenang, hanya dekat padamu ada satu kekuatan baru dalam hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami rindu di dalam Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Sembah Tuhan Yesus, tinggikan nama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan.
bersyukur ya Tuhan buat setiap anugerah kasih-Mu. Dan ketika kami boleh mengalami hadirat-Mu, tinggal bersama hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, ada hal yang terindah dalam hidup kami Bapa. Biarkan itu menjadi satu pengalaman rohani kami setiap pribadi. Dan kami merindukan hadirat Tuhan setiap saat. Dan satu anugerah untuk kami boleh sungguh bersyukur pagi ini untuk setiap anugerah Tuhan kesempatan. Kami boleh sungguh menyatukan hati kami bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkenankan setiap pujian penyembahan kami. Pagi ini kami ingin diperlengkapi dengan kebenaran firman. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh sungguh-sungguh boleh semakin Tuhan hidup taat dan sesuai dengan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Roma pasal 13. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dan daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saya akan kembali ulangi ayat yang ke-12, ini yang kita akan fokus renungkan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kekudusan, hidup kudus sebagai terang, sebagai anak-anak terang. Saudara, kita harus berani menolak perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi, menolak, bukan kompromi, menolak perbuatan-perbuatan kegelapan. Setiap hari, saudara, dalam konteks kita saat ini, tentu kita, saudara, hidup di tengah dunia ini, seringkali kita melihat bagaimana kita diperhadapkan atau kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap, itu kebohongan, iri, kemunafikan, kecemaran, dan berbagai kebiasaan yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Nah, sebetulnya kalau kita melihat di sini, saudara, kita diingatkan bahwa waktu itu dari Roma ini ya, terus berjalan. Dan siang keselamatan sudah dekat. Maka tidak ada waktu lagi untuk bermain-main atau kompromi dengan kegelapan. Maka melalui ayat ini kita dipanggil untuk tegas. Menanggalkan, jadi kalau kita bilang ya, menanggalkan kebiasaan lama dan mengenakan terang Kristus. Hidup dalam kejujuran, kasih, dan kekudusan. Jadi kita dipanggil untuk kita betul-betul hidup dalam terang Kristus. Saudara, ayat ini seruan mendesak sebenarnya kepada setiap orang percaya. Dalam konteks surat Roma ini, saudara, kita bisa melihat bahwa bagaimana
Penulis Roma berbicara kepada mereka yang telah menerima kasih karunia, tetapi masih berjuang dalam tarik-menarik antara terang dan kegelapan. Jadi masih nggak mau memutuskan, harusnya ya udah tinggalkan kegelapan. Istilah hari sudah jauh malam ini menggambarkan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa dosa. Namun siang, yaitu kedatangan Tuhan dan penggenapan keselamatan, sudah semakin dekat. Saudara, banyak orang mengabaikan nubuatan tentang akhir zaman. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Dengan mengatakan, oh tidak pernah, tidak terjadi kok. Saudara, prinsip makin hari berarti janji kedatangan itu makin dekat. Disadari atau tidak, dengan berjalannya waktu, maka jelaslah kita itu makin hari makin mendekati hari kedatangan Tuhan itu. Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman yang memudahkan kompromi terhadap dosa. Kita hidup sekarang yang menganggap kemarahan itu dianggap sebagai keberanian. Kenajisan itu dibungkus sebagai ekspresi diri. Ya kan, sekarang perbuatan yang kotor, oh enggak kok, itu ekspresi kok. Kalau ada orang marah-marah, enggak, itu berani kok. Marah terhadap otoritas, marah terhadap orang tua, marah terhadap ya marah kepada orang yang seharusnya tidak marah gitu. Enggak, itu berani. Dan ketika berbicara tentang kenajisan, itu dianggap itu ekspresi. Sedang ketika kita berbicara egois, dianggap, oh ini hak saya. Jadi bingung kita kan. Keegoisan, selfishnya sebenarnya. Tapi dianggap itu sebagai hak pribadi. Itu hak saya, suka-suka saya. Itu egois namanya. Maka jelas saudara, kita hidup dalam kegelapan yang halus dan hati-hati. Itu bisa meracuni kita. Istilah lembutnya membius kita. Saudara, menanggalkan perbuatan kegelapan bukan sekadar meninggalkan dosa besar. Ya, saya tidak bermaksud ada dosa besar, ada kecil ya. Tetapi maksud saya adalah menanggalkan perbuatan kegelapan itu bukan saja meninggalkan dosa yang udah clear kita. Tapi juga menyadari bahwa ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita toleransi bisa menjadi benih kehancuran rohani. Apa sih kebiasaan kecil itu? Yang kita nggak anggap dosa biasanya. Contoh, menunda pertobatan. Betul kan? Menunda pertobatan. Saya mau bertobat besok. Kemudian, apa itu? Menunda pertobatan, menyimpan dendam juga dosa kan? Hidup dalam kemunafikan, munafik. Bermuka dua. Kelihatan baik sini, padahal tidak baik. Kayak kemarin saya katakan, kelihatan benar, padahal nggak benar hidupnya. Kelihatan baik, padahal aslinya nggak baik. Munafik. Kemudian, kesombongan. Sombong. Ketika Tuhan karuniakan kita berbagai talenta, berbagai kapasitas, berbagai kemampuan, sombong, pongah. Saudara, jadi ketika kita berbicara tentang perbuatan kegelapan, itu pun harus kita sadari. Penulis Roma memerintahkan kita, atau firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengenakan senjata terang. Mengenakan senjata terang artinya
hidup kita bukan hanya bersih dari dosa, tetapi juga aktif memancarkan kebenaran, kasih, dan kekudusan. Saudara, ini adalah hidup yang tidak hanya menjauhi kejahatan, tetapi juga menantangnya dengan kasih yang radikal dan kehidupan yang murni. Jadi saudara, kita bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi kita juga berbuat terang. Jadi bukan hanya pasif, tapi aktif, saudara. Hidup kudus dalam konteks tema mingguan kita. Bukan sekedar menjauhi dosa, tetapi membangun gaya hidup baru yang dituntun oleh terang Kristus. Saudara, perhatikan baik. Setiap pilihan kecil dalam pikiran, perkataan, dan tindakan harus menjadi refleksi dari identitas saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Mulai dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Setiap tindakan kecil pun harus engkau pertimbangkan bahwa itu merupakan refleksi dari dirimu, dari kita sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang. Saudara, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan perenungan ini tentang bagaimana kita harus menolak perbuatan kegelapan ini. Saudara, yang pertama, apakah kita menyimpan atau bertoleransi satu bentuk dosa, tanda kutip ya, kecil yang selama ini kita anggap sepele? Berbohong pamannya. Nah, cuma berbohong kecil kok. Apa tadi? Munafik. Ah, cuma pura-pura, bagus dong. Daripada kelihatan jahat. Atau apa saja. Apakah ada selama ini engkau menyimpan hal itu? Kedua, apakah hidup kita mencerminkan terang Kristus dimanapun kita? Apakah hidup kita mencerminkan terang Kristus di dalam rumah kita, di keluarga? Apakah hidup kita mencerminkan terang Kristus di tempat kerja? Apakah hidup kita mencerminkan terang Kristus di media sosial? Dan yang terakhir, apakah kita mengenakan senjata terang? Berarti, apakah kita hidup dalam firman, dalam kasih, pengampunan, dan kekudusan? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Sembah Tuhan. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan berbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil roh dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan berbarulah
batinku, dan perbaruilah batinku. Tuhan Yesus, Engkaulah terang sejati. Engkaulah terang sejati dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan hati terbuka. Kami mengakui bahwa masih ada sisa-sisa kegelapan yang sering kami sembunyikan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam kekudusan, menjauhi kebiasaan dosa, dan mengenakan terang kasih-Mu setiap hari. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat menolak godaan dan berani menjadi terang bagi dunia yang gelap. Dimanapun kami ada, biarlah kami menyatakan sikap kami hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami masih kompromi atau menyimpan dosa-dosa yang semestinya kami semua tinggalkan. Ampuni kami kalau semua ini seringkali justru menjadi penghalang bagi orang untuk mengenal Tuhan. Kami masih sering egois, tapi kami sering membungkus itu dengan hak kami. Kami sering kali tidak taat, tindak tunduk terhadap orang atau pribadi atau oknum yang seharusnya kami tunduk. Tapi kami anggap itu sebagai keberanian. Tuhan, kami juga sering menyimpan dendam kepada orang lain yang kami tidak suka atau yang melukai hati kami. Biarlah pagi ini Tuhan boleh sungguh mengampuni kami, sehingga hidup kami boleh terlepas dan kami hidup di dalam terang. Tuhan, biarlah kami fokus pada relasi kami dengan Engkau, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan biarlah kami tidak begitu peduli dengan orang-orang yang melukai, yang selalu menyakiti hati kami. Biarlah semua itu adalah kami boleh sungguh percayakan kepadamu, dan kami hidup di dalam terang. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh rindu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk setiap hidup kami, supaya dimanapun kami boleh memancarkan terang Kristus. Tuhan, ada banyak orang belum mengenal, belum melihat terang. Tuhan, pimpinlah kami, untuk di dalam hati kami juga boleh memiliki beban akan keselamatan orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan. Mereka merindukan terang kami. Mereka merindukan ajakan. Mereka merindukan perkataan dan sapaan kami. Tuhan, beri kepada kami hati yang memiliki beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih pagi ini. Kami juga mau satukan hati kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil dimanapun ada, yang digerakkan, yang dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil secara khusus, baik mereka misionaris, mereka lembaga misi, atau apa saja. Tuhan, kami percayakan kepada Engkau. Kiranya apa yang boleh sungguh Tuhan juga boleh berbuah. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil kepada suku-suku tertentu, daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu, Tuhan, bahkan pelayanan penginjilan terhadap anak-anak, remaja, pemuda melalui sosial media. Tuhan juga berkati. Bila anak-anak kami boleh mengenal Engkau, Tuhan, dengan lebih dalam, sesuai dengan era zamannya, Tuhan. Untuk mereka boleh sungguh mengenal melalui media sosial. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang bergerak, yang terus menggunakan platform media sosial sebagai sarana untuk boleh menyampaikan pengajaran. Biarlah mereka semua boleh menyampaikan pengajaran yang benar di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang meninggalkan
hidup lamanya, dan percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam Engkau. Oleh tetapi karena pergaulan, karena sikap orang-orang Kristen sendiri yang tidak memperlihatkan terang, kembali kepada Engkau, kembali kepada masa lalunya. Tuhan tolong, supaya Engkau juga boleh memakai kami untuk membawanya kembali. Dan Tuhan urapi setiap orang-orang yang ada sekeliling kami supaya boleh merasakan cahaya atau terang yang Kau dalam diri kami. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama. Kami serahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan, saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami selalu percayakan kepada Engkau, karena sumber kesembuhan itu adalah Engkau. Setiap dokter perawat itu hanyalah alat. Berkati para orang-orang saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, di rumah sakit, yang sedang dalam proses pengobatan atau berobat jalan. Tuhan, Engkau juga yang menolong, yang memberkati, yang juga Tuhan memberikan pemulihan. Dan biar dalam situasi apapun mereka boleh tetap merasakan Tuhan terus memperhatikan, mengasihi mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan boleh terus melawan itu kesembuhan pemulihan terjadi. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan buat setiap aktivitas pekerjaan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami ada, apapun pekerjaan kami, biarlah kami boleh Tuhan bersaksi. Kami boleh memperlihatkan kehidupan anak-anak terang di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami ada. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur dan memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan marilah kita menanggalkan manusia lama kita, melawan kegelapan, dan hidup memancarkan terang Kristus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.